kaum Samud, kaum Ad, Nabi Soleh, Nabi Hud. Ayat 71 sampai 80 Al-A'raf. Banyak kisah tentang Nabi Ya, ada yang menyebut di tafsir itu untanya dari batu awalnya, atau tahu-tahu muncul unta itu gimana? yang jenengan mungkin atau ada perbedaan unta yang namanya mukjizat pasti sebuah kebiasaan. iya, iya. Bisa dari mana aja ya? Iya. Sekadar untanya sendiri juga dibantu. Iya. Istilahnya yang melemahkan. Lalu ada ayat yang ini tadi Ustaz. Apa bisa jadi ketika ada bencana orang-orang yang beriman juga ikut kena, ya, itu penjelasannya gimana? Apakah seperti di Aceh, Bantu? Dalilnya ayat 24 Al-Anfal. Iya. Surat 8 24 ayat 25. Al-Anfal surat 8 25. Iya, jadi Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina dzalamu minkum khassah. ayat 25 ya saja. Takutlah akan tidaknya bencana yang akan menimpa bukan hanya pada orang-orang yang zalim saja. Yang zalim karena yang zalim karena. Nah, yang itu dibaca oleh Nabi dengan menjelaskan, setelah menjelaskan, ketika orang tidak peduli dengan kemungkaran. Terjadi kemungkaran, tidak ada yang peduli, tidak ada yang mau mencegah, tidak ada yang mau mengingatkan, dibiarkan saja. Maka kalau ini terus berlangsung, Allah akan mendatangkan azab secara merata semuanya. Nah, Rasul melihat gambaran seperti orang yang naik kapal itu, sampai atas sampai bawah, yang sampai bawah itu mau melukai kapal. Kalau tidak ada yang mencegah, maka tenggelam seluruh penumpang. Kita sampai di Ruqyah Mandiri ya. Bagian ke-9 Ruqyah Mandiri halaman 197. Lalu baru menyinggung ayat 82 surat Al-Baqarah yang mengungkap salah satu manfaat fungsi Quran diturunkan sebagai obat, sifaun wa rahmatun lil mu'minin. Al-Quran Mana?
Iya, cara. Ayat 82 surat Al-Isra disebutkan Quran ini diturunkan oleh Allah bagi orang-orang mukmin menjadi syifaun wa rahmatun, obat dan rahmat. Tapi bagi orang yang zalim, wala yazidu zalimina illa khasara, kerugian. Al-Zalimin bisa dalam pengertian umum, bisa dalam pengertian khusus adalah al-kafirin, atau al-musyrikin, inna syirka la zulmun adzim. Inna syirka, sesungguhnya syirik itu la zulmun, benar-benar merupakan kezaliman yang besar. Syifaun, obat, rahmat, saran, kerugian. Maka dari sini fungsi Al-Quran ditentukan oleh ungkapan dan atau perilaku terhadap Al-Quran. Maka disebutkan dalam hadis, Al-Quranu
fungsi Al-Quran ditentukan oleh penyikapan dan atau perilaku atau kehidupan. Kalau penyikapan dan perilakunya adalah iman, mengimani Quran, mengimani Quran nanti dengan keseluruhan turunan iman, membaca, menghafal, mempelajari, mengamalkan, mengajarkan, mendakwahkan, perjuangkan dengan umum. Kalau penyikapan dan perilakunya itu dengan iman, maka fungsi Quran terhadap orang-orang beriman menjadi obat dan rahmat. Tapi kalau penyikapan dan atau perilaku terhadap orang tua malah zolim, terhadap Quran itu apa? Ya hak Quran tidak diberikan. Hak Quran artinya kewajiban kita terhadap Quran. Tidak dibaca, tidak dipelajari, tidak dihafalkan, tidak diamalkan, tidak diajarkan, malah sebaliknya kezalimannya. Tidak diikuti, malah ditinggalkan, tidak dijadikan imam, malah dijadikan makmum. Harusnya mengikuti Quran, malah Quran suruh mengikuti kita. Maka yang didapat adalah kerugian. Oh, yang dimaksud kerugian di situ ya? Ya. Bagi orang-orang Ya, bagi yang zalim, ini. Nah, kalau Quran tidak diamalkan, ya, keuntungan Quran tidak kita dapatkan, malah kerugian. Merugikan diri sendiri, zalim Iya. yang diri sendiri. Zalim itu intinya tumindak yang kan bukan kados tertentu, perilaku yang tidak semestinya. Seharusnya iman malah kafir terjadi, seharusnya taat malah maksiat terjadi. Kalau dari itu buat usahain ila dari awalnya menempatkan sesuatu bukan pada tempat. Di akhirat Quran menjadi hujjah, jabatnya alasan argumentasi. Ada dua kemungkinan, laka atau alaik. Kalau laka itu berarti menyelamatkan. Alasan argumentasi akan menyelamatkan kita. Karena Quran diimani, dibaca, dipelajari, diamalkan, diajarkan, didakwahkan, diperjuangkan, maka hujjatun laka, Quran menjadi hujjah yang akan menolong kamu. Kalau Quran fa'innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Quran, dan Quran di hari kiamat akan memberikan syafaat kepada orang yang membacanya. Di surga juga menjadi penentu kemuliaan. Iqra wa rattil thumma irtafi. Bacalah kemudian naiklah. Bacalah kemudian naiklah. Lalu ia akan berhenti pada batas terakhir yang bisa dibaca. Kode-kode menuju suatu ini teman-teman, salah satunya adalah penguasaan pada bacaan Quran. Sehingga pakai kulhu mawon orang muda-muda. Atau alaik pada alaik menunjukkan pada tanggung jawab kerugian akibat yang harus kita tanggung. Bukan menolong, malah mencelakakan kita. Begitu para
alasan membuat kita celaka karena Quran tidak dibaca, tidak dipelajari, tidak dipraktekkan. Nah, maka berkaitan dengan penyikapan dan perilaku tadi. Nabi kemudian apa namanya, membagi empat tipologi manusia berdasarkan interaksinya dengan Quran. Interaksi sini dalam mana tadi penyikapan atau perilaku. Ada orang mukmin yang baca Quran, bacaan dan seterusnya, baca, pelajari, mengamalkan. Ada orang mukmin yang tidak baca Quran, yang munafik baca Quran, yang munafik yang tidak baca. Nah, lalu dikasih gambar permisalan. Mungkin yang baca Quran seperti buah apa ini? Baunya wangi, rasanya enak. Berupa nama-nama buahnya. Ada yang rasanya enak tapi tidak ada aromanya. Mungkin yang tidak baca Quran. Kurma apa ya? Yang pertama, Pak. Buah yang aromanya wangi, rasanya enak. Di Arab kok. Oh, Rihanna lupa ya. Mana kantus? Iya, hadis. Nongol Kulitnya Ya, disolihin ada. Kalau sudah pengetahuan sekarang lecet CPT hitungannya 1 detik udah umpamanya kayak hadis itu langsung dikasih hadis tentang perumpamaan
dari Abu Musa al-Asy'ari, perumpamaan orang mukmin yang baca Quran seperti buah utrujah. Seperti buah utrujah. Buah aromanya wangi, rasanya enak. Perumpamaan orang mukmin tidak baca Quran seperti buah tamr kurma. Tidak beraroma tapi rasanya manis. Perumpamaan orang munafik yang baca Quran seperti buah raihanah. Buah raihanah, aromanya wangi, rasanya pahit. Orang munafik yang tidak baca Quran seperti buah handholah. Tidak ada aromanya dan rasanya pahit. Mungkin kalau di tanah Jawa Pak buahnya rujak, aroma wangi, rasa enak. Buah kurma tidak beraroma, rasa lezat. Buah kurma tidak beraroma, tetapi rasa manis dan rasa. Buah kurma tidak beraroma, tapi rasanya manis. Buah raihanah, aromanya wangi, rasanya pahit. Buah hanzola tidak beraroma, dan pahit rasanya. Ini mukmin baca Quran, mukmin tidak baca Quran, munafik baca Quran, munafik munafik baca Quran seperti buah yang aromanya wangi. Manis. Ya, ucapannya menarik, penampilannya bagus. Tapi rasanya pahit. Hakikatnya beriman, hatinya kotor. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Alaikum bisyifa'ain." Hendaklah kalian menggunakan dua obat, asyifa'ain, dua obat. Al-asal wal Quran. Al-asal madu, Al-Quran dan alaikum bisyifa'ain.
al-asl wal Qur'an. Assalamualaikum. Hendaklah kalian bisyifa'ain menggunakan dua obat. Al-asl madu wal Qur'an dan penyebutan madu tentu bukan pembatasan, tapi pengobatan dengan menggunakan bahan atau sesuatu yang konsumsi atau digunakan untuk pengobatan dia akan bekerja secara alamiah untuk mengantarkan kepada kesembuhan. Dan bisa dimana secara umum obat-obat ramuan medis yang tadi. Quran jelas karena Quran itu Quran di sini bisa doa, zikir, istighfar, selawat, zikir. Nabi perintahkan gunakan dua obat, medis maupun non medis. Dua-duanya benar. Medis itu meramu bahan-bahan di alam semesta yang jika dikonsumsi pada orang yang sakit, maka secara kaumnya akan berproses untuk mencapai kesembuhan. Terima kasih. Tapi juga gunakan Quran sebagai obat. Doa, zikir, istighfar, wirid, salawat. Ada buku tulisan Dr. Ali Muhammad Asyika. Kemudian dengan penjelasan pada awalnya kedokteran modern itu tidak mempertimbangkan, bahkan tidak menganggap unsur-unsur kejiwaan dan rohani itu turut di dalam mempengaruhi kesembuhan penyakit pada pasien. Tapi belakangan kemudian diakui melalui sejumlah penelitian ternyata bukan hanya perlakuan secara fisik, biologis, dan obat-obat medis. Ada unsur-unsur yang berkaitan dengan aspek kejiwaan dan rohani yang sangat besar pengaruhnya dalam upaya penyembuhan penyakit. Jauh sebelum pengakuan ini di abad modern,
Berarti 1400, 1500 tahun yang lalu Nabi sudah menyampaikan alaikum bisyifa'ain, pergunakan oleh kalian dua obat, al-asr wal duha. Dalam pengobatan preventif lebih baik daripada kuratif, pencegahan lebih baik daripada sudah terlanjur sakit baru dilakukan pengobatan. Artinya mencegah lebih baik daripada mengobati. Agar kita tidak terkena penyakit, bisa dilakukan langkah-langkah yang menjadi penyebab datangnya penyakit, sehingga kita dapat terhindar dari penyakit tersebut. Al-Quran dapat menjadi sarana untuk mencegah agar tidak terkena penyakit dengan membaca zikir-zikir, Al-Quran, dan terhindar dari berbagai macam penyakit dan bencana. Namun ketika seorang sudah tertimpa penyakit jasmani atau rohani, Al-Quran juga menjadi sarana untuk mendapatkan kesembuhan dari penyakit yang diderita. Bagaimana berobat dengan Al-Quran? Caranya adalah dengan ruqyah syar'iyyah. Kalau sudah terlanjur sakit, bisa dilakukan ruqyah dengan Al-Quran. Arti ruqyah yang sesuai dengan syariat Islam dan tidak mengandung unsur kesyirikan di dalam. Yang arti ruqyah yang sesuai syariat. Ini pengantarnya. Berikutnya ruqyah ikhtiar kesembuhan. Ruqyah sebagai ikhtiar, ruqyah sebagai usaha untuk mendapatkan kesembuhan dari penyakit yang diderita. Rasulullah SAW bersabda, Innallaha anzala ad-da'a. Sesungguhnya Allah menurunkan ada penyakit, dawa dan obatnya. Setelah itu menurunkan penyakit, itu dikuatkan obati. Secara umum penyakit apapun obatnya itu istilah. Waja'ala likulli da'in dawaan. Allah jadikan untuk setiap penyakit itu ada obatnya. Nah, dia itu saben-saben penyakit itu wonten obatnya itu salah sampun nurunaken. Fakada wau maka berobatlah. Fakada wau ini tidak diterjemahkan di sini, harusnya ada fakada wau maka berobatlah. Upayakan kesembuhan. Lalu wala takada wau biharam, tapi jangan berobat dengan perkara yang haram. Ini ada kalimat yang belum diterjemahkan. Fakada wau maka berobatlah. Kalimat fakada wau. Yang paling keren. Paling. Fakada wau maka berobatlah. Fakada wau maka berobatlah kalian. Wala tada wau, tapi jangan berobat haramin dengan yang haram. Karena Nabi tanya bagaimana kalau berobat dengan khamr, Nabi jawab khamr itu penyakit bukan obat. Karena ada sesuatu yang haram. Berobat dengan ruqyah ini sesuatu yang disyariatkan dan diperbolehkan.
daripada rukyah ini. Rukyah termasuk salah satu sarana mendapatkan kesembuhan dari Allah. Bagi orang beriman, mereka meyakini penyakit itu dari Allah dan yang menyembuhkannya juga Allah. Ruqyah secara bahasa berasal dari kata roqa yarqi ruqyah, yang artinya mengobati atau melindungi. Secara istilah, ruqyah adalah membacakan ayat-ayat Al-Quran atau doa-doa kepada seseorang atau suatu tempat dengan tujuan menghilangkan penyakit atau gangguan jin. Tujuannya menghilangkan penyakit atau gangguan jin. Wujud dari praktek dari ruqyah itu baca ayat-ayat Quran atau doa-doa. Sederhananya ruqyah itu baca ayat atau baca doa. Tujuannya menghilangkan penyakit atau mengatasi gangguan jin. Kedua, ruqyah syar'iyyah kumpulan dari ayat-ayat Quran dan doa-doa dari Nabi SAW yang dibaca oleh seorang muslim, bisa untuk diri sendiri, anak-anak, keluarga, atau orang lain, dalam rangka mengobati berbagai macam penyakit, baik penyakit jiwa atau penyakit karena gangguan jin berupa sihir, dan berbagai penyakit fisik. Bisa penyakit kejiwaan, bisa penyakit karena gangguan jin, bisa juga penyakit fisik. Karena itu ruqyah dapat dilaksanakan secara mandiri, baik untuk pencegahan maupun penyembuhan. Jadi berikhtiar untuk mendapatkan kesembuhan jelas diperintahkan fatada wau bikulli da'in dawa'un, setiap penyakit ada obatnya, wajah Allah, dan Allah menjadikan bikulli da'in dawa'un. Ja'alallahu bikulli da'in Ja'alallahu bikulli da'in Allah menjadikan setiap penyakit ada obatnya. Terus Nabi dawuh, fatada wau maka berobatlah perintah. Di sini Allah menjadikan setiap penyakit maka berobat. Ini kalau pakai kaidah fikih, ada wau itu fikir kata kerja apa kata perintah, fil amr. Fikir amr kata kerja perintah. Asal perintah wajib. Selagi tidak ada dalil atau petunjuk yang
ya, mengarah kepada makna sekedar anjuran, maka secara umum perintah mesti dimaknai wajib. Kemudian dibahas ini rukyah salah satu alternatif pengobatan karena merujuk pada hadis Nabi alaikum bisyifa'ain, hendaklah berobat dengan dua obat. Hendaklah kalian gunakan dua obat. Nah, rukyah masuk dalam Al-Quran, berobat dengan Quran. Tapi yang bacaan Alhamdulillah